Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih hari ini. Oke, hari ini itu kita bakalan belajar apa sih? Kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin sebagian dari kita banyak yang bingung nih, coding itu apa ya? Kecerdasan artifisial tuh AI bukan sih? Nah, di sini bakalan kita bahas semua. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada kita tahu dulu nih coding itu kayak gimana, penerapannya seperti apa, dan perannya bagaimana. Lalu juga dalam kecerdasan artifisial kita pahami definisinya bagaimana, lalu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga bagaimana. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk fokus kita hari ini boleh dibaca dulu? Oke, silakan dibaca dulu. Oke, artinya semua komputer itu dan dia tuh tumbuh dan lahir untuk memecahkan masalah bersama dengan manusia. Gitu. Oke, kita mulai di sini. Coding itu apa kira-kira? Coding itu merupakan proses untuk menulis sebuah instruksi dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, biasanya komputer itu menjalankan suatu tugas secara kita tidak sadar. Tapi memang komputer itu selalu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, biasanya komputer itu tidak memahami bahasa manusia. Nah, terus kalau misalkan nggak paham bagaimana caranya? Dengan menggunakan bahasa pemrograman. Siapa yang menjalankannya? Yaitu manusianya. Oke, jadi kalau misalkan kode itu seibaratnya yaitu sebagai perantara. Perantara kita dari kita ke komputer. Jadi komputer itu tidak bisa langsung ke manusia, tapi harus ada perantaranya dulu. Paham? Oke, kita lanjut. Kenapa sih kita harus belajar coding? Kira-kira kenapa ya? Oke, kalau yang pertama berpikir komputasional. Di informatika ada kan? Ada. Nah, salah satunya di berpikir komputasional itu memang bisa menerapkan untuk coding. Bagaimana kita memecahkan masalahnya menjadi bagian kecil, lalu juga kita mengenali pola-polanya terlebih dahulu, dan juga kita mengenal fokus yang penting itu apa saja sih. Nah, juga biasanya kalau dalam coding itu ada langkah-langkahnya. Nah, lalu dalam keterampilan di abad 21 ini kita sekarang lagi di abad 21. Nah, biasanya dalam abad 21 itu kita harus berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif, dan tentu saja harus komunikatif. Nah, lalu bisa diterapkan di mana saja. Jadi coding itu nggak harus di informatika, nggak harus di KKA, tapi semua mampu sebenarnya bisa menerapkan. Termasuk kita di sekolah kesehatan bisa loh menerapkannya. Oke, yang terakhir di sini ada peluang karir masa depan. Jadi walaupun kita misalkan nih, kita kan orang medis nih, bisa loh kita menerapkan KKA ini. Caranya gimana? Contoh, kalau misalkan pasien di ronsen itu biasanya menerapkan AI. Itu menerapkan AI sebenarnya. Di situ ada komputernya juga. Jadi memang dalam pemrograman itu memang semua bisa diterapkan. Gitu. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Jadi bahasa pemrograman nih yang biasanya dipakai sama orang-orang tuh apa aja sih? Ada Python, ada JavaScript, Java, C++, dan juga Scratch. Nah, mungkin kalau sebagian sekolah SMP sudah ada yang menerapkan Scratch, ada yang belum ya. Coba yang dulu SMP-nya pernah ada Scratch siapa? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Memang ada SMP yang sudah menerapkan, ada juga yang belum. Gitu. Tapi untuk hari ini kita akan menerapkan C++. Oke, sekarang boleh dibuka HP-nya atau laptopnya. Kita mulai membuka aplikasi coding. Silakan. Oke, sudah dibuka? Sudah. Oke, silakan.
Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih tentang C++. Jadi dalam C++ ini dia ada include, ada using, namespace, ada integer array dan lain-lainnya. Oke, kita akan bahas satu-satu di sini. Include ini adalah sebuah perpustakaan ya. Ibaratnya kalau misalkan kita kan kalau mau ngambil buku ke perpustakaan kan? Iya. Ya. Nah, di dalam perpustakaan itu pasti kita bakalan mencari buku yang sesuai dengan referensi kita. Jadi dalam include ini IOString dan string itu ibarat bukunya, buku yang mau kita cari. Nah, using namespace std fungsinya agar pemrogramannya ini lebih singkat dan tidak ribet. Kalau tidak memakai gimana? Itu bisa bikin kita ribet nulisnya. Jadinya nanti bagian depan nih harus tulis std terus. Itu bakal ribet. Nah, kalau integer main ini adalah fungsi utamanya dalam pemrograman. Kalau nggak ada integer main gimana? Nggak mungkin program itu akan berjalan. Code ini fungsinya untuk mengeluarkan sebuah output yang mengeluarkan hasil yang kita kerjakan. Itu namanya code. Nah, endel ini apa sih? Endel itu adalah bagian akhir dari sebuah paragraf atau misalkan sebuah baris. Kalau sudah ada endel, cukup. Berarti kita turun ke baris selanjutnya. Lanjut, lalu ada string nama. String nama ini tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan sebuah huruf atau kalimat yang disuruh oleh code-nya. Lalu di sini code itu siapa namamu? Nah, tujuannya untuk apa sih code ini? Untuk menanyakan nama kita. Siapa sih nama kita? Nah, bagaimana cara memasukkan nama kita? Menggunakan getLine sin nama ini. Kalau misalkan ini nggak ada getLine gimana? Nama kita nggak bisa dimasukin. Jadi kalau misalkan kita pakai getLine sin nama ini, kita bisa memasukkan nama kita sendiri. Nah, lalu dari code-nya, kalau misalkan kita sudah memasukkan nama ini, nama kita, maka akan masuk tulisan nama kita. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi misalkan selamat datang di dunia coding, namamu siapa? Misalkan saya mau masukkan nama saya, baru nanti disapa nih sama codingannya gitu. Nah, return null ini apa sih? Ini menandakan kalau program kita berjalan dengan sukses. Oke, dari sini ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Yang mau mencoba coba angkat tangan. Oh, banyak juga. Oke. Silakan boleh dicoba dulu di HP atau laptop masing-masing. Silakan. Nanti jika programnya sudah selesai, boleh diklik run. Ya, nanti akan diisi namanya saat sudah di-run. Oke. Jadi untuk outputnya nanti baru memasukkan nama kalian. Nama kalian jangan ditaruh di programnya dulu.
Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Boleh ditunjukkan ke saya hasilnya? Oke, saya dari sini dulu. Oke, bagus. Oke, berhasil. Wih, berhasil. Boleh ditunjukkan? Oke, bagus. Oke, kita ke sini. Oke, bagus. Tuh berhasil. Wah, berhasil semua. Oke, kita tarik. Ternyata kelas ini sangat luar biasa. Oke, dari hasil outputnya sesuai ya? Oke, sekarang ini kan kita sudah nih membahas coding. Sekarang kita pindah ke AI atau kecerdasan artifisial. Nanti dia. Oke, kecerdasan artifisial ini apa sih? Mungkin kalian gak asing lah sama AI, bener gak? AI itu adalah sebuah mesin atau sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia, dia ngapain aja ya? Ada dia berpikir secara logis, dia belajar dari pengalaman, lalu juga mengenali suara, wajah kita, bisa wajah kita, bisa wajah orang lain, dan juga gambar. Biasanya untuk menentukan sebuah keputusan. Maksudnya gimana ya? Oke, jadi penerapan AI itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak loh, banyak banget. Pertama, ada di Google Search. Biasanya kalau kita searching di Google suka ada saran dari Gemini AI nggak? Nah, dari penerapan itu sebenarnya kita sudah menerapkan si AI ya. Secara tidak langsung kita ada AI-nya di sini. Lalu juga asisten virtual atau Siri. Ada yang pernah nggak pakai Siri? Enggak. Oh, belum. Mungkin sebagian ada yang udah, ada yang belum. Jadi Siri itu seperti Google Assistant. Seperti Google Assistant. Lalu ada lagi yaitu sini terbang. Ikat lagi. Berapa sih? Oke, yang ketiga ada rekomendasi bisa di Tokopedia, bisa di Shopee, bisa di Netflix. Misalkan kita mau belanja nih, siapa yang suka belanja? Semuanya suka belanja. Ya biasanya kalau kita belanja di Shopee, di Tokopedia, atau TikTok Shop dan lain-lain sebagainya, itu AI loh yang menyarankan kita. Biasanya kan contoh kita mau beli tas nih. Nah, nanti dari si AI ini yang menelusuri semua produk-produk tas itu ada apa saja. Atau kalau dari Netflix biasanya kalau kita udah sekali nih nonton genre film, contoh film horor. Nah, nanti selanjutnya si Netflix ini atau si AI akan merekomendasikan si film horor juga yang sesuai sama yang kita tonton kemarin atau yang kita tonton sebelumnya. Oke, lanjut. Lalu ada mobil otonom. Pernah nggak sih kalian melihat mobil tapi nggak ada supirnya? Nah itu salah satunya itu kerjanya si AI loh. Secara nggak langsung. Jadi si mobil ini bisa jalan tanpa supir. Bisa. Karena apa? Dalam si mobil itu sudah ada AI. Jadi dari AI-nya itu dia sudah mengenali jalannya, mengenali rambu-rambu lintas, dan juga kalau misalkan ada kendaraan lain dia stop secara itu hebat sekali kan AI. Nah, itu baru masih ada dua lagi. Yang kelima diagnosis medis. Nah biasanya kalau misalkan kita X-ray atau kita ronsen tubuh kita, itu yang kerja AI loh secara langsung. Jadi dari foto ronsen ini biasanya itu di si komputer yang bekerja. Jadi dari komputer itu nanti memproses kira-kira dalam tubuh kita itu ada apa contohnya. Lalu yang terakhir di sini ada filter wajah. Siapa yang selfie pakai filter? Ini mas semua, apalagi kita cewek-cewek nih. Pasti kalau cewek-cewek tuh seneng banget selfie-nya pakai filter. Biar apa? Biar cantik dong. Ya biasanya
Kerjanya bagaimana? Dia itu akan mendeteksi wajah. Contoh, kita mau pakai filter kucing nih, nanti kucingnya langsung otomatis di kepala kita. Atau enggak yang mau pakai filter bibir merah, itu nanti di bibirnya otomatis jadi merah. Ya, itu dari efek real time-nya langsung. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, AI itu bekerjanya gimana sih? Yang pertama, dia itu menginput data. Biasanya data itu selalu diinput dulu, lalu baru diproses sama si AI-nya. Dari inputan itu apa yang kita proses, apa yang kita dapatkan dari input tersebut. Lalu dari pengambilan keputusan itu kita keluarin hasil dari si penelusuran kita atau dari input data yang kita masukkan. Umpan balik atau feedback biasanya gini, AI itu pasti nanya, apakah saran ini membantu? Kalau iya, berarti jempol ke atas, kalau tidak, jempol ke bawah. Nah itu, AI itu bekerjanya memang dia teratur. Dia itu sangat teratur sekali. Jadi dia bisa mengenali pola apapun. Misal kita masukin gambar, dia akan tahu loh gambar itu gambar apa. Contoh, kita mau masukin foto kucing satu aja, AI itu menyimpan foto gak cuma satu, lebih dari 10.000, lebih banyak dia. Jadi gak cuma kucing aja, misalkan foto manusia nih kita masukin ke dalam AI itu mengenal wajah kita loh jadinya. Makanya AI itu ada baiknya, ada buruknya. Makanya harus hati-hati. Peran coding dalam AI itu, coding itu ngapain sih sama si AI? Jadi coding itu biasanya untuk menulis sebuah algoritma. Lalu dia juga memproses datanya, membuat model AI-nya, dan juga bisa untuk membuat website, membuat aplikasi, atau membuat robot. Bisa. AI itu bisa diaplikasikan sebagai robot juga. Ini. Oke, dan sini ada tantangannya. Nah, tantangannya ini kira-kira apa saja ya? Yang pertama, biasanya kita kalau udah keseringan pakai AI, kecanduan. Jadi kita malas mikir, takutnya gitu. Jadi jangan kalah sama AI, kita juga harus sebagai manusia harus lebih pintar dari AI. Dan juga hati-hati, kalau di AI itu bisa mengumpulkan data pribadi seseorang. Contoh, kita tiba-tiba ngupload foto KTP di AI itu sebenarnya menyimpan loh. Secara nggak langsung itu menyimpan. AI itu ibaratnya storage, dia itu menyimpan semua data-data yang masuk dari pengguna. Lalu juga keamanannya, bisa jadi AI itu disalahgunakan. Kemarin banyak banget tren foto idol tapi disalahgunakan sama orang-orang. Kita pakai foto idol itu ibaratnya paling cuma buat pupuk kepala atau buat senderan, tapi ada yang orang makainya langsung, secara tidak langsung, ada yang pelukan, ada yang sampai ya lebih dari wajar. Itu salah satunya, ini bisa jadi defect. Itu sangat bahaya sekali. Lalu juga misalkan kita mau nipu orang, bisa loh kita pakai AI. Contoh, kita mau transaksi, kita mau ngirim bukti transaksi orang, tapi namanya diganti nama kita, bisa loh buat nipu. Jadi hati-hati kalau pakai AI. Lalu juga AI itu sekarang semakin marak, apalagi katanya manusia itu bakalan diganti sama robot. Jadi banyak orang yang kena layoff gara-gara apa? Semua pakai AI, semua pakai mesin. Jadi tidak ada tenaga manusia lagi. Makanya kita harus hati-hati juga, dan juga kita harus lebih pintar dari AI. Paham? Paham. Oke, sebelum pertanyaan kita bakalan main game dulu nih. Saya sudah menyiapkan gamenya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Gini ya, ntar ini tinggal di itu bentar. Ini nanti bakalan dikat.
Iya. Oke, karena kita ingin bermain, jadi silakan scan barcode yang ada di depan ini. Silakan. Boleh langsung di scan saja. Nah, sudah ada yang mulai masuk. Oke, 3 orang. Oh iya, di background ini kita bisa ganti apa loh? Iya, kita bisa ganti karakter kita. Jadi boleh otak-atik gambar kita sendiri. Avatar kita sendiri. Iya. Oh, udah ada 8. Oke, kita tunggu yang lain. 10, 11. Kalau yang pakai website bisa menggunakan kode ini. Oke, sudah ada 13. Oke, sudah ada 20. Kita tunggu kembali. Yang belum masuk. 21. 22. Boleh silahkan, yang tidak terlihat barcode-nya boleh maju ke depan. 23. Oke, sudah 28. Avatarnya yang mau ganti masih bisa ganti ya. Sudah 1. Ada lagi yang belum bergabung? Ada lagi? Sudah cukup? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dalam 3. Oh iya, sebelum mulai saya mau ngingetin, ini ada yang bisa mengeluarkan gempa bumi. Jadi nanti kalau yang menjawab pertanyaan dengan benar yang lebih banyak, dia bisa mengeluarkan gempa bumi agar apa? Nanti teman-temannya jadi nge-freeze layarnya. Iya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Oke.
Kenapa bisa saya bilang tidak 100%? Karena AI itu pasti punya salah juga. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang harusnya kita mintanya A, dia keluarinnya malah B. Jadi keluarnya nggak sesuai. Contoh kita mau masukin prompt nih. Prompt kan itu harus jelas ya. Nah, AI itu bisa membuat kesalahan loh dari sana. Jadi kalau dibilang kayak manusia atau tidak, itu tidak 100%. Paham? Oke, satu lagi deh sebelum kita tutup. Ada yang ingin bertanya lagi? Banyak nih. Saya pilih yang ini aja deh. Oke, mau nanya apa? Ini saya mau nanya, kalau misalkan kita nggak ada niat buat jadi programmer, karena kita harus belajar coding. Nah, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya coding itu bukan